Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan semua, kita coba akan bahas kali ini tentang jaringan saraf tiruan algoritma perseptron. Nah, algoritma perseptron ini termasuk salah satu algoritma yang legend, yang ini juga termasuk algoritma yang sederhana. Ini biasanya digunakan untuk pengklasifikasian terhadap suatu tipe pola. Jadi bisa pola, studi kasusnya pola huruf misalkan, pengenalan pola angka, pengenalan pola apapun ya. Jadi studi kasusnya bisa digunakan untuk biasanya pada pengenalan-pengenalan pola. Nah, perseptron ini juga sering dikenal dengan pemisahan secara linier. Nah, pada dasarnya perseptron ini pada jaringan saraf dengan satu lapisan memiliki bobot yang bisa diatur dengan suatu nilai ambang. Jadi kita menggunakan nilai ambang atau threshold. Algoritma yang digunakan untuk aturan perseptron ini mengatur parameter-parameter bebasnya melalui proses pembelajaran. Nilai threshold pada fungsi aktivasi adalah non-negatif, ya, nilainya non-negatif. Fungsi aktivasi artinya positif ya. Fungsi aktivasi ini dibuat sedemikian rupa sehingga terjadi pembatasan antara daerah positif dan negatif. Jadi nanti nilai threshold ini menjadi ukuran pertidaksamaan, artinya ada dua garis pemisah antara daerah positif dengan daerah nol dengan daerah negatif. Jadi nanti yang daerah positif ini pertidaksamaannya akan lebih besar dari nilai threshold, ya. Kemudian ada garis pemisah daerah 0 dengan daerah negatif. Ini pertidaksamaannya lebih kecil dari minus threshold yang sudah kita tentukan, ya. Jadi nanti ada plus thresholdnya dan ada minus threshold. Ini lebih besar dari plusnya dan lebih kecil dari minus threshold. Ini akan digunakan sebagai pertidaksamaan pada saat akhir nanti. Nah, kita akan coba lakukan saja proses perhitungan manual. Ini dengan step-stepnya adalah inisialisasi semua bobot dan bias. Itu step dasarnya. Kemudian selama kondisi berhenti bernilai false, ya, lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Ya, kondisi berhenti bernilai false artinya nanti, ya, selama nilai y pada saat aktivasi ini nanti, fungsi aktivasi menggunakan threshold ini, jika y tidak sama dengan target, ya, target pada data set yang akan kita gunakan, maka kita akan melakukan proses perbaikan bobot, ya, dan juga bobot bias. Nah, jika tidak, ya, maksudnya jika y ini sama dengan target, maka tidak dilakukan perhitungan untuk perbaikan bobotnya. Jadi W barunya sama bias barunya itu sama dengan W lama atau bias lama. Nah, ini pada pengetesan kondisi berhenti, ya, artinya berhenti semuanya, semua dataset jika y-nya ini sudah sama dengan target, ya. Jika tidak terjadi perubahan bobot, ya, tes kondisi berhenti. Jika tidak terjadi perubahan bobot yang ini, maka kondisi berhenti true. Namun jika masih terjadi perubahan, maka kondisi berhenti false. Artinya jika tidak sama dengan y, tidak sama dengan t, ada perbaikan bobot, selama ada satu dataset saja yang terdapat perbaikan bobot, maka proses iterasinya atau epochnya ini akan berlangsung secara terus-menerus. Nah, berhentinya pada saat seluruh dataset itu nilai y-nya nanti sama dengan target. Oke, kita coba aja dengan contoh kasus, ya, dengan contoh kasus yang ada. Jadi ini misal, ini sebagai contoh, kita punya inputnya ada dua, X1 dan X2.
kemudian bias awalnya itu 1, kemudian targetnya ya dengan bipolar 1 dan min 1, ini dengan fungsi n ya, bernilai 1 true semua, dan targetnya akan bernilai true ya. Ini arsitektur jaringannya. Oh ya, ini bobot biasnya tidak digambarkan. Bobot bias awalnya ada di sini. Ya. Bobot bias awalnya adalah 0. Ya. Bobot awalnya juga 0, 0 ya. Oke, kita coba lakukan proses perhitungan secara manual. Jadi tadi kita dapat soal ya, ini X1 nya X2 ya, ini 1 1. Oh, kebalik ya. Ini saya ngerekamnya pada saat subuh ya. Oke, kemudian targetnya adalah 1 min 1 min 1 min 1. Nah, inisialisasi awalnya B1 nya sama dengan 0 ya. Ya, ini dibuat array seperti ini. Ya, ini B1, ini B2. Kena. B1 nya sama dengan 0, B2 nya juga sama dengan 0, kemudian biasnya juga sama dengan 0. Kemudian learning rate ya, atau alfanya bernilai 0,8, threshold atau theta-nya bernilai 0,5 ya, 0,8 kemudian 0,5. Ini 0,8, ini kayak ikan, gambar ikan. Kemudian thresholdnya kurang lonjong ya, anggap aja sama ya. Nah, ini kondisi inisialisasi awalnya. Nah, jika diminta penggambaran untuk arsitektur jaringan sarafnya, jaringan sarafnya penggambarannya seperti ini ya. Artinya ada 2 input. Dalam contoh kasus lain bisa saja kita ada 5 input, 10 input ya. Jadi X-nya bisa jadi 10, jadi 5, jadi 20 ya. Ini menyesuaikan. Ya, artinya bobotnya juga sama jumlahnya dengan nilai X ya. Nah, kita coba lakukan perhitungan. Nah, proses perhitungan untuk perbaikan bobotnya tadi digambarkan ya. Pertama kita ngitung Y-in-nya dulu. Kita ngitung Y-in-nya atau ngitung alfa, nilai sebenarnya, yaitu bias ditambah dengan sigma atau perkalian dari sigma ini penjumlahan ya, hasil dari perkalian X kali W ya, sebanyak I ya, sebanyak I. I-nya kebetulan ada 2 ya, jadi nanti penjumlahnya ada 2. Nah, ini untuk fungsi aktivasinya.
Kemudian nanti ini untuk perbaikan bobotnya, ya, perbaikan bobot jika terjadi error atau Y tidak sama dengan target, ya. Oke, kita coba soal oke, sebentar. Nah, kita akan hitung ini iterasi atau F1 untuk data ke 1. Kok miring ya? Ini X1 nya 1, X2 nya ini X1 1, ini X2 1, ini juga sama dengan 1. Nah, kita hitung Y-in ya. Ya, kita hitung Y-in. Ini yaitu bobot bias ditambah dengan sigma dari perkalian bobot X ya, X dikali dengan bobotnya. Jadi ini 1 dikali dengan 0 ditambah 1 juga dikali dengan 0, ya. Hasilnya adalah, ya, ini 1 kali 0 0, 1 kali 0 0, ya, penjumlahan 0 semua, jadi Y-in nya 0, Y-in nya 0. Kemudian di sini berarti Y sama dengan Y-in sama dengan 0, ya. Artinya nanti fungsi aktivasi yang akan dilakukan dari Y adalah 0. Kita cek target ya. Targetnya di sini ya. Targetnya ini pada data pertama targetnya 1. Ya. Ini targetnya 1. Maka keduanya ini ya, hasil Y-nya 0, targetnya 1. Ini tidak sama dengan, maka kita akan lakukan perbaikan bobot W1, yaitu dengan rumusnya ya, W lama ya, W lama dikali learning rate dikali target dikali X ya. Oke. W lamanya yaitu 0 ya. W1 lama. Oke, kalau ada lama kita tulis baru juga. W1 baru yaitu W1 lama. W1 lamanya ditambah learning rate dikali dengan target dikali dengan X1. W1 lamanya 0 ditambah learning rate-nya tadi 0,8 ya. 0,8
dikali 1 dikali X1 ya, X11 yaitu 1. Maka hasilnya kita selesaikan dari perkalian dulu. 0,8 kali 1 0,8, 0,8 kali 1 0,8 ya, 0 tambah 0,8 hasilnya 0,8. W2 barunya, W2 lama kali tambah leading rate dikali target dikali X21. W2 lamanya 0 ditambah 0,8 dikali 1 dikali 1, maka hasilnya sama 0,8 ya. Kemudian kita cari nanti bobot bias barunya. Bobot bias barunya yaitu bobot bias lama ditambah alfa ya, bias lama ditambah alfa dikali dengan target. Bobot bias lamanya 0 ditambah 0,8 dikali targetnya 1, maka ini sama juga 0,8 ya. Nah, ini pada data ke-1 kita dapat hasilnya perbaikan bobotnya seperti ini ya. Nah, kita coba nanti di data kedua ya, ini data kedua. Data kedua, maka X1 nya X12 ini sama dengan 1 ya. Kemudian X22 nya ya, ini X22 artinya X2 data kedua ya. Ini X1 data kedua, X2 data kedua. 0 ya, 0. Kemudian kita dapat tadi W1 nya yaitu 0,8, W2 barunya yaitu 0,8, kemudian biasnya juga 0,8. Sebelumnya yang data hasil dari data ke-1 tadi ya. Nah, ini ya hasilnya tadi. Ini supaya kita tidak bolak-balik, jadi ditulis saja ya. Kalau lupa nanti tinggal lihat ke atas. Nah, kita nyari Y-in-nya lagi. Y-in-nya bias ya. Bias ditambah hasil dari perkalian X12 dikali dengan bobot satunya 0,8. Ditulis ininya ya, sorry ditulis dengan W1 nya tentu yang W1 baru ya, ditambah X22 dikali dengan W2 barunya, maka bobot bias barunya yaitu 0,8 ditambah X12 nya 1 dikali 0,8 ditambah X22 nya yaitu 0 dikali 0,8 juga, maka ini 0,8 ditambah 0,8 ditambah 0 ya, hasil ini 0 ya, maka hasilnya adalah 0,16 ya. Nah, selanjutnya hasil Y-in ini nanti sama dengan
FY ini ya. Ini F dari 0,16. Sementara targetnya yaitu min 1 ya. Maka keduanya ini juga tidak sama dengan. Kalau tidak sama dengan, kita lanjut untuk perbaiki bobotnya juga. W1 baru. Ya, kalau misalnya ini terjadi sama dengan, maka W1 barunya sama dengan W1 lama. Langsung aja ya. Tidak payah dihitung lagi. Ya, jadi kalau ini tidak sama dengan, W1 barunya yaitu bobot W1 lama, kemudian ditambah learning rate alpha dikali target dikali X12. Bobot bias lamanya 0,8 ya, tambah 0,8 kali minus 1 X12 nya yaitu 1. 0,8 ini kali minus 1 min 0,8 kali 1 minus 0,8 ya, jadi 0,8 ditambah minus 0,8 jadinya gitu ya. Jadinya seperti ini, 0,8 ditambah minus 0,8. Jatuhnya 0,8 kurang 0,8 ya. Jatuhnya ini 0. Ya. Ini untuk yang data kedua ya. Kemudian untuk data bobot data kedua, bobot 2 baru ya, ini W2 baru lama. Saya kurang konsen ya. Oke, konsen kali target kali X22. W2 lamanya yaitu 0,8 juga, tambah 0,8 kali targetnya yaitu minus 1 ya, dikali X22 nya yaitu 0 ya. 0,8 kali minus 1 ya, minus 0,8 kali 0, 0. Jadi 0,8 tambah 0 ya. 0,8 tambah 0 ini 0,8. Oke. Sementara bobot bias barunya sama dengan bobot bias lama tambah learning rate kali target. Ini 0,8 tambah 0,8 kali min 1. 0,8 kali min 1 min 0,8. 0,8 dikurang 0,8 jadinya ya. Jadinya 0. Nah, ini hasil untuk data kedua ya. Ini hasil untuk data kedua. Saya kecilin dikit. Kita coba, berarti 0 untuk W1 baru, 0,8 W2 baru, 0 untuk bobot bias baru ya. Oke, kita coba di data ketiga. Data ketiga X13 nya berarti min 1 0 ya, berarti 0. X23 nya sama dengan 1.
kemudian bobot bias barunya tadi 0, yang duanya 0,8 ya. Kemudian B nya berapa tadi? 0 ya. Ini 0. Kita hitung Y in yaitu bobot bias ya, bobot bias ditambah X13 dikali dengan W1, kemudian X23 dikali dengan W2. Nah, bobotnya 0, X13 nya 0 dikali dengan W1 barunya yaitu 0 ya. W1 baru di sini tentu jadi W1 lama pada saat nanti perbaikan bobot ya. X23 nya 1. Yang maksud X13 X23 barangkali teman-teman ada yang bingung lagi, yaitu di contoh soalnya, artinya yang data ketiga ini ya, data ketiga X1 nya 0, X2 nya ya, X13 nya X1 di data ketiga, X23 X2 di data ketiganya 1, targetnya -1 ya. Nah, 0 1 targetnya -1, targetnya nggak ditulis ya. Oke lah ya. W2 barunya 0,8 ya. Hasilnya 0 kali 0 0, 1 kali 0,8 0,8 ya, jadi 0 tambah 0 0 tambah 0,8 hasilnya 0,8 ya. Y ini merupakan aktivasi dari Y in ya, nilai Y in nya yaitu 0,8, sementara targetnya pada data ketiga yaitu -1, maka keduanya ini tidak sama dengan, maka kita akan lakukan perbaikan bobot barunya ya. W1 barunya sama dengan lagi saya tidak konsen, W1 lama ya ditambah leading rate dikali target dikali X13 ya. W1 lamanya ya yang ini berarti ini pakai itu 0 tambah leading rate-nya 0,8, targetnya yaitu tadi -1, saya kurungi, X13 nya yaitu 0. Hasilnya 0,8 kali -1 min 0,8 min 0,8 kali 0 0, hasilnya 0 tambah 0 itu 0. W2 barunya tambah leading rate kali target dikali dengan X23. W2 lamanya itu yang ini 0,8 tambah 0,8 kali targetnya -1, X23 nya 1, hasilnya 0,8 kali -1 min 0,8 kali 1 min 0,8, artinya ini 0,8 ditambah min 0,8 ya, artinya 0,8 kurang 0,8 ya, maka kembali hasilnya 0
Bias barunya ya yaitu bias lama ditambah leading rate dikali target. Bias lamanya yaitu 0 tambah leading rate-nya 0,8 dikali targetnya min 1. Hasilnya 0,8 kali min 1 min 0,8. Ya, 0 tambah min 0,8. Nah, hasilnya ini ya. B1 barunya 0, B2 barunya 0, B barunya min 0,8. Kita lanjut di data keempat ya. Lanjut di data keempat. Data keempat ini X1 di data keempatnya yaitu 0 ya, kemudian X2 di data keempatnya yaitu 1 ya. Yang ini X2 nya 0 juga. Lupa ya. Oke. X2 nya 0, kemudian targetnya min 1, dapat W1 barunya tadi dapatnya 0, W2 barunya dapat tadi 0 juga, bobot bias barunya baru min 0,8 ya. Min 0,8 ya. Oke, kita cari Y-in nya. Y-in sama dengan bobot bias ditambah ya bobot bias ditambah ya X14 dikali dengan W1 ditambah X24 dikali dengan W2. Bobot biasnya min 0,8 ditambah X14 nya 0 dikali 0, X24 nya 0 dikali 0 juga ya. Hasilnya min 0,8. Nilai Y sama dengan aktivasi dari Y-in ya, F min 0,8. Pada tahap ini kita akan melakukan fungsi aktivasi dari Y-in ya. Kita kembalikan di fungsi aktivasinya. Fungsi aktivasinya yaitu jika Y ya nilai Y akan bernilai 1 jika Y-in lebih besar dari threshold ya. Y akan bernilai 0 jika Y-in ya lebih kecil sama dengan Y-in lebih besar ya. Y-in lebih besar dari nilai threshold dan lebih kecil sama dengan dari ya Y-in lebih besar ya. Ini kebalikannya ya. Kalau ini lebih kecil kan berarti ini nilai thresholdnya lebih minus thresholdnya lebih kecil dari Y-in. Berarti ini kebalikannya. Y-in lebih besar sama dengan ya nilai minus threshold ya. Min 0,5 ini lebih kecil sama dengan Y-in. Y-in-nya lebih kecil sama dengan nilai threshold. Positif threshold ya. Kalau thresholdnya 0,5 berarti bacanya minus 0,5 ya. Ini lebih kecil sama dengan minus 0,8
lebih kecil sama dengan 0,5. Maka hasilnya nanti Y sama dengan 0. Maka yang tadi ini tidak memenuhi yang ini. Y akan bernilai minus 1 kalau Y in-nya lebih kecil dari nilai threshold ya. Ya, ini minus threshold ya. Ini minus threshold. Ya, ini dibuat catatannya tambahan ini minus threshold. Ya. Maka hasil aktivasinya yaitu minus 1. Sementara targetnya yaitu minus 1, maka keduanya ini sama dengan, maka W1 barunya sama dengan W1 lama, yaitu 0 ya. W2 barunya sama dengan W2 lama ya, 0 juga. Kemudian bobot bias barunya sama dengan bobot bias lama, yaitu min 0,8. Setelah data keempat ini ya, artinya hanya satu data yang sama dengan target. 3 data sebelumnya itu masih tidak sama dengan target. Artinya proses iterasi masih kita lanjutkan ya. Iterasi kedua, iterasi ketiga, 4 dan seterusnya. Kalau pada contoh ya, ini saya mencontohkan untuk perhitungan yang lebih jelasnya. Jadi kan kalau di Hangout ini hanya langsung angka-angka, barangkali teman-teman agak ada kesulitan untuk menerjemahkan angka-angka ini dari mana gitu ya. Nah, di sini lebih detail, lebih jelas ini sumber angkanya dari mana. Kalau misalnya di Hangout ya, proses aktivasi, proses perhitungan atau perbaikan bobot ini diteruskan berhenti pada ya iterasi ke-10 ya. Iterasi ke-10 didapatlah nilai bobot W1 sama dengan 1,6, W2 sama dengan 2,4, kemudian bobot biasnya B sama dengan min 3,2. Nah, maka garis pertidaksamaannya yang memisahkan daerah positif dengan daerah nolnya ya, berarti nilai positif thresholdnya X1 nya diganti dengan W ya, W kali X1 nya di sini berarti ya 1,6 ya kali X1, dan W2 nya 2,4 kali X2 dikurang bobot, ini bobotnya karena negatif ya, ini kan ditambah min 3,2 jadinya kurang 3,2. Ini lebih besar dari nilai threshold 0,5. Kemudian garis yang membatasi daerah negatif dengan daerah 0 yaitu 1,6 kali X1 tambah 2,4 kali X2. Ini karena biasnya negatif, ini kurangi 3,2. Ini lebih kecil dari minus threshold yaitu minus 0,5 ya. Nah, ini udah dapet ya, ini pada epoch ke-10 seluruh datanya ini sama dengan target. Hasil aktivasi dari Y-in ini sama dengan target ya. Maka proses perubahan bobotnya dihentikan atau bernilai true. Nah, ini untuk contoh ya. Teman-teman bisa eksekusi nanti dengan gunakan Excel ya. Dengan gunakan Excel, kemudian nanti kita bisa coba gunakan tools. Salah satu toolsnya yaitu MATLAB dan TensorFlow ya. Barangkali cukup dari saya. Nanti kita coba lanjut mungkin diskusi. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.